Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ida Ayunin Hanif, NIM 203111194 dari PAI 5F. Di sini saya akan membahas mengenai hukum waris Islam di Indonesia. Nah, kita sekilas belajar mengenai pengertian waris. Di dalam pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa waris itu adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan di dalam buku 2 Hukum Kewarisan KHI pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Jadi kalau berbicara waris di sini membahas mengenai siapa sih yang akan mendapatkan ahli warisnya, lalu bagaimana sih bagian-bagiannya, dan pelaksanaan pembagian harta waris tersebut. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah hukum waris yang berlaku di Indonesia, yang kedua hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang ketiga dasar hukum kewarisan Islam, dan yang keempat adalah kaidah usul fikih hukum waris. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu hukum waris yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 hukum waris yang berlaku, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris adat, dan hukum kewarisan perdata atau hukum BW atau KUHP. Nah, lalu apa sih bedanya ketiga hukum tersebut? Nah, kalau hukum kewarisan Islam itu suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka atau warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris. Dan hukum kewarisan Islam ini berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan hukum kewarisan adat adalah banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan. Sumber hukumnya berdasarkan pada adat atau kebiasaan dan jurisprudensi, dan sistem kewarisannya terbagi menjadi 4 sistem, yaitu sistem keturunan, sistem individual, sistem kolektif, dan mayorat. Nah, lalu hukum kewarisan perdata itu merupakan pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum perdata atau hukum keuangan secara umum dan berlaku di Indonesia. Sistem hukum kewarisan perdata Barat atau Eropa ini diatur dalam Bürgerlich Wetboek atau KUHP Perdata, buku ke-2 bab ke-12 sampai dengan bab ke-18 dan pasal 830 sampai dengan 1130. Nah, subbab pembahasan yang kedua adalah mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, pasti sumber hukumnya itu berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Lalu, gimana sih terjadinya pewarisan ini? Yang pertama, karena adanya hubungan darah. Yang kedua, adanya perkawinan. Dan yang ketiga, adanya pembebasan budak. Nah, kenapa kok pembebasan budak itu menyebabkan pewarisan? Ya, karena orang yang memerdekakan budak, kemudian budaknya itu ketika meninggal menyisakan harta, maka orang yang memerdekakan tadi berhak untuk mendapatkan warisan. Namun kalau orang yang dimerdekakan ini tidak boleh untuk mendapatkan warisan. Lalu mengenai ketentuan pembagian warisan, yaitu perbedaan agama tidak mendapatkan warisan. Lalu ada golongan ahli waris, tetapi ada sistem hijab. Sistem hijab itu bagaimana? Sistem hijab itu ketika
ada seseorang ahli waris, dia terhalang karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya ada seorang ayah punya anak, kemudian dia juga punya cucu laki-laki, maka ahli warisnya itu lebih dekat kepada anaknya daripada kepada cucu laki-lakinya. Jadi cucu laki-laki ini terhalang oleh si anaknya ayah bapak ini karena dia lebih dekat. Kemudian ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan. Jadi ahli waris itu ya cukup sampai harta peninggalannya, nggak usah diurusin misal ke wasiat atau lain sebagainya. Kemudian bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah 2:1. Di Islam itu memang sudah adil. Kenapa kok laki-laki dapat 2? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih banyak. Dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, dan lain sebagainya. Nah, bagian ahli waris tertentu itu ada setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Anak cucu dan orang tua tidak saling menutup. Jadi harus terbuka ya, ketika terjadi pembagian warisan itu harus saling terbuka agar tidak terjadi selisih pendapat atau mungkin terjadi kesalahpahaman atau dugaan-dugaan yang menyebabkan kemudaratan dan lain sebagainya. Kemudian wasiat itu maksimum 1/3 dari harta peninggalan kecuali ahli warisnya setuju. Kemudian jenis harta dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta campuran. Nah, selanjutnya adalah mengenai keistimewaan hukum waris Islam. Ya, hukum waris Islam itu bersifat universal. Itu dapat diterima di setiap lapisan masyarakat. Yang kedua adalah ijbari, berlaku menurut ketetapan Allah. Yang ketiga bilateral, ahli waris dari pihak ibu dan bapak. Kemudian haknya berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban atau antara keperluan dan kegunaan. Kemudian individual atau hak pribadi. Dan yang terakhir adalah menghormati hak orang tua dan istri. Kemudian masuk pada pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia. Jadi hukum waris Islam di Indonesia itu telah dilaksanakan sejak zaman dahulu, sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Ya, sampai pada masa VOC sebagai konsekuensi iman dan penerimaan terhadap Islam. Jadi hukum waris berlaku sebagai konsekuensi iman dan Islam. Lalu tahun 1882 pemerintah kolonial Belanda itu mendirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Tahun 1937 wewenang pengadilan agama yang mengadili perkara waris ini dicabut dengan dikeluarkannya STB 1937 nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, serta STB 1937 nomor 638 dan 639 untuk wilayah Kalimantan Selatan. Berlanjut lagi, pengadilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan itu belum terbentuk resmi, namun tetap menjalankan tugasnya sebagai pengadilan adat atau pengadilan sultan. Lanjut lagi, di tahun 1957 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur pengadilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan. Dan yang terakhir, pengadilan agama masih diterapkan hingga saat ini. Nah, lanjut pada subbab bahasan yang ketiga mengenai dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jadi, Al-Quran itu telah mengatur mengenai hukum waris Islam, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, 33, 174, dan Quran surat Al-Anfal atau 75. Nah, Al-Quran itu udah secara rinci membagi waris di situ secara adil. Ada juga di Rasulullah
yang berbunyi dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah bersabda, berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat. Dan hukum terkait warisan dalam Islam ini tertulis dalam pasal 176 sampai 185 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan mengenai besaran bagian ahli waris. Nah, lanjut ya pada subbab bahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai kaidah usul fikih hukum waris. Yang pertama itu adalah al-'adatu muhakkamatun. Adat istiadat bisa dijadikan pijakan hukum. Ya, seperti yang kita bahas tadi, hukum waris yang berlaku di Indonesia itu ada salah satunya ada hukum adat. Jadi selama ketentuan-ketentuan itu tidak melanggar norma ataupun syariat dan tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat dan masih bisa diterima dengan akal pikiran, maka itu bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Lalu kaidah yang kedua ada al-aslu fil amri yaqtadil fawra. Hukum asal yang terkandung dari sigat amr itu adalah menuntut untuk segera dilaksanakan. Dan berhubungan lagi dengan kaidah yang ketiga yaitu la dororo wa la diroro. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Jadi dua kaidah usul fikih ini berkaitan dengan waktu pembagian warisnya. Jadi hendaknya waris itu segera dibagikan. Karena kalau tidak segera dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Seperti nanti ada kekisruhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, waris itu harus segera dilaksanakan. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia itu ada 3, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Dan di Indonesia itu hukum waris Islam itu udah dilaksanakan sejak zaman kerajaan Islam pertama di Indonesia, kemudian zaman VOC, zaman kolonial Belanda, sampai bertahan hingga saat ini. Hukum waris Islam di Indonesia itu telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 sampai 185. Dan dalam hukum waris itu ada kaidah usul fikihnya yang berkaitan dengan adat yang bisa digunakan sebagai landasan hukum dan juga berkaitan dengan pembagian harta warisan yang harus disegerakan pelaksanaannya. Karena semakin lama waktu penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, maka akan semakin rumit masalah kepemilikan harta warisan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.